Jadi kompetitor kita itu harus kampus yang sudah lebih maju. Apalagi tidak kalau di Padang Unan, kira-kira begitu ya. UNP, Memang mimpi mungkin sekarang, tapi saya yakin suatu saat itu kita akan bisa melakukan itu. Lulusan kita kan lulusan terbaik. Ini beliau ini dari UIN Sunan Kalijaga, Pak Adri dari UNS, Pak. UNS. 11 Maret Solo. Saya adalah dikit belajar ke UI begitu ya. Jadi sedikit lah ya. Jadi maksudnya kita bisa kok, bisa. Kita bisa, paling tidak kita berupaya mengejar. Nah, untuk mengejar itu harus perlu progresivitas, harus bergerak terus. Kita sudah kedatangan 2 orang yang cukup penting di IAIN Kerinci ini yang menginisiasi tentang podcast ini juga. Yang pertama ada Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Jafar Ahmad. Bapak, selamat pagi. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Yang kedua di sebelahnya juga ditemani sama Bapak Ade selaku Kanit. Iya. Kepala unit ya. Kanit itu kayak reskrim gitu gimana? Ya, begitu ya. Oke. Kita ngomong santai aja ya Bapak-bapak di sini. Soalnya kita baru mulai kan, jadi mungkin ringan ngobrol belum terbiasa gitu kan. Pokoknya santai aja lah. Oke. Bapak WR kita ini gaul ini. Gaul. Iya, milenial gitu. Jadi santai aja. Support milenial ya, walaupun tahun lahirnya jauh. Jadi harus menampakkan tampil muda. Ya. Oke, siap-siap. Ini sosok-sosok yang menurut saya juga penting ya di IAIN Kerinci ini untuk memajukan IAIN Kerinci ini ke arah yang lebih baik. Oke. Mungkin karena kita ngobrol santai nih, mungkin ada pembahasan-pembahasan yang urgensi sifatnya terkait juga tentang kehadiran podcast ini di IAIN Kerinci. Nah, pertanyaan pertama saya siapa ya? Mungkin Pak Jafar dulu. Nah, apa Pak latar belakang hingga terciptanya podcast ini? Ide dari mana atau ada inspirasi dari apa datangnya itu Pak? Iya, jadi sebenarnya kan ini sebagai respon dari perkembangan teknologi di satu sisi, kemudian respon dari masalah pandemi di sisi lain. Jadi merespon itu sebenarnya. Jadi awal ide ini ya begitu kita diminta untuk membantu Pak Rektor pada bulan, kalau saya tidak keliru sekitar bulan Maret itu, kita lalu bicara sebenarnya apa yang mesti kita perbaiki untuk IAIN Kerinci. Nah, salah satunya ini di samping ide-ide lain gitu ya. Kenapa ini penting bagi IAIN Kerinci? Pertama, kita ini tempatnya jauh nih, Bang Andri, jauh gimana nih Pak? Jauh dari lokasi manapun gitu. Gitu. Jadi kalau kita tidak mensiarkan diri kita ke orang, itu ya susah. Ya, benar. Jadi makanya ini salah satu kanal yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk memperkenalkan IAIN Kerinci ke dunia yang lebih luas. Jadi jangan IAIN Kerinci itu hanya dikenal di seputaran kampus gitu. Tidak menjadi kata dalam tempurung aja gitu. Gitu. Ini kan. Jadi kalau ini kita aktifkan, itu maka IAIN Kerinci akan dikenal di wilayah yang lebih luas. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena ini podcast milik kampus, maka yang akan menerima manfaatnya itu selain orang kampus juga masyarakat. Apa yang manfaat yang diperoleh itu nanti di sini. Inilah pusat pengetahuan salah satu pusat pengetahuan di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, bahkan di Provinsi Jambi. Jadi nanti dalam bayangan saya yang akan kita lihat di podcast IAIN Kerinci ke depan itu adalah misalnya materi-materi kuliah yang disampaikan dengan cara yang lebih ringan begitu ya. Kalau di kelas kita mungkin lebih berat, tapi di sini mungkin lebih ringan karena suasananya ngobrol begitu santai seperti ini. Bagaimana pembelajaran kita berikan di ruang ini. Jadi itu bisa diperoleh oleh masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga bisa memperoleh informasi lain. Misalnya tamu-tamu kita, ini dalam bayangan saya ya, tamu-tamu kita nanti itu misalnya kalau ada kunjungan Pak Gubernur ke Kerinci, nanti Pak Gubernur jadi tamunya. Ada Pak Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, Kepala Dinas, begitu ya, Kepala Lembaga, Kapolres. Kajari, kepala pengadilan dan seterusnya. Bahkan tidak menuntut kementerian juga Bang ya. Boleh jadi kalau ada kementerian datang ke Kerinci, kita undang ke sini ada acara.
Jadi kita bisa jadikan ini sebagai media untuk tidak hanya memperkenalkan IAIN Kerinci, tapi juga membuat orang merasa bahwa ini ada sesuatu yang baru yang bisa kita ambil ilmu darinya gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya menjadi cita-cita kita, dan mudah-mudahan ini terwujud, dan itu pasti bisa terwujud. Amin. Bahkan misalnya kita juga tidak perlu mendatangkan orang langsung ke sini kan. Bisa misalnya kalau kita lihat beberapa podcast lain itu, misalnya yang sekarang lagi tren itu Gita Wirjawan. Nah, kalau lihat podcastnya sekarang itu hampir seluruh tamunya itu dari luar negeri, tidak perlu datang ke lokasi acara. Begitu. Jadi kita berharap ini menjadi semacam wadah bagi kita untuk menimba ilmu di satu sisi dan memberi manfaat di sisi lain kepada masyarakat, gitu. Terutama untuk sebagai media informasi dan media pengetahuan, saya kira begitu. Oke, kalau gitu nih pertanyaan saya ini Pak, kenapa harus podcast? Ya, ini salah satu kanal yang pertama mudah disebarluaskan, disebarluaskan dan relatif tidak menuntut banyak kru, ya kan? Kalau banyak kru ini bayarnya mahal, Mas. Jadi memang masalah di dapur finansial, Pak. Salah satunya itu ya. Jadi kalau kita keluar itu boleh saja, tapi nanti ke depan itu barangkali kegiatan yang tadi kita maksud untuk informasi-informasi yang di luar kegiatan podcast seperti ini itu mungkin akan akan diberikan tanggung jawabnya kepada teman-teman kita di Fakultas Usuluddin Dakwah dan Adab dan Dakwah. Iya. Karena di situ lebih fokus, Pak, ya. Mereka lebih fokus gitu. Nanti bisa kita manfaatkan mahasiswa yang berada di situ untuk belajar bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat berita begitu ya. Mungkin mereka yang akan lebih fokus ke situ. Jadi kalau ini memang sengaja kita desain untuk yang sederhana seperti ini begitu. Dan ini alhamdulillah ya, dengan dana yang menurut saya bukan sangat kecil ya, cukup kecil lah, relatif cukup, Pak, ya, relatif kecil gitu ya, tetapi bisa membuat tempat yang seperti ini. Ini luar biasa. Dan ini cukup gitu. Nyaman sejauh ini, Pak. Oh iyalah. Nyaman ya. Bagaimana Pak Ade, nyaman Pak Ade? Alhamdulillah ini nyaman ini. Nyaman ini ya, dengan ornamen putih. Ini mungkin berangkat dari grand design dari salah satu kru dari podcast Media Center ya, Pak Ade ya. Oke, podcast. Berarti kehadiran podcast ini mungkin sebagai batu loncatan awal untuk diseminasikan pesan dari IAIN Kerinci pada masyarakat luas, ya. Gitu Pak ya. Oke. Nah, Pak Ade nih sekarang. Pak Ade, apa Pak sumbangsih terbesar dari tim yang paling berkesan sehingga terciptanya podcast ini nih Pak? Ya tentu ini mulai dari ide awal ya. Karena saya tuh dapat amanah langsung sama berarti menjemput amanah. Oke. Jadi ini kita cerita aja nih Pak ya. Jadi kata Pak Jafar katanya, apa bisa nggak dibuat podcast itu di TIPD? Insya Allah bisa Pak gitu kan. Kalau saya manggil beliau nih abang gitu. Iya. Biar lebih dekat. Iya. Emosional. Berarti saya panggil abang juga. Iya. Nggak ada masalah. Kalau Pak itu ketuaan. Terlalu jauh. Terlalu tidak santai Pak. Jadi bisa Bang gitu kan. Berapa dananya? Ya saya secukupnya lah Bang gitu. Ini di awal ide ini bermula itu. Iya awal ide. Bang Ade ya, Bang Ade. Saya ini idenya memang dari Bang Japar. Buat podcast di situ. Oh siap bisa gitu kan. Jadi saya berpikir sebelum itu kan ada beberapa teman-teman itu masih di fakultas masing-masing, kemudian lagi ada di unit yang belum terintegrasi ke sini. Jadi kita jemput teman-teman, bisa nggak bantu karena ini program langsung dari rektorat, bisa bantu kita di media center. Ini kan media center awalnya. Jadi di mana di sini itu ada segala pusat informasi, pangkalan data itu adanya di TIPD. Oke. Gitu. Sebagai kepala unit TIPD, posisi Abang ini di koordinator media centernya berarti kita atau gimana Pak? Bukan, koordinator media center ini sebenarnya ada teman kita, itu Bang Wawan sendiri. Bang Wawan, kemudian lagi ada ya
sampean kan sebagai podcaster gitu. Okay. Kemudian lagi ada si Romi, terus lagi ada si Agung. Nah, itu semuanya. Jadi untuk khusus media center inilah krunya 4 orang. Itu yang diambil dari dosen-dosen ya, Pak? Ya, untuk sementara dosen-dosen berhubung karena kita struktural masih kurang, Bang ya. Ya, kemudian lagi untuk teknisi masalah komputer, terus lagi programmer dan media itu masih sangat kurang. Jadi ya kita lah kemudian punya keahlian-keahlian yang mungkin cukup untuk dianggap cukup mumpuni. Ya mumpuni ya. Bagi saya ini bukan cukup, ini lebih malah gitu kan. Nah, sejauh ini gitu Pak ya. Ya, jadi bermulai dari situ inilah hadirnya gitu kan. Pokoknya saya ini tergantung apa perintah atasan gitu kan. Oh gitu. Ya, karena sifatnya struktural gitu. Benar Pak ya. Harus dipesan dari atas ditangkap dari bawah gitu atau tidak juga selalu begitu sebenarnya. Jadi ada banyak kegiatan kita itu ya kalau idenya bagus untuk pengembangan lembaga ya kita pasti support lah sepanjang logis, kemudian kampus mampu mengakomodir itu kita lakukan itu dan kita ini berharap begini ya dengan kondisi existing sekarang dengan dana yang sudah tipis mepet banget karena kan kita sebagian dana kita kan diambil untuk kegiatan ini ya kegiatan pemulihan ekonomi dalam rangka merespon pandemi ini kan jadi tetapi kita memaksimalkan semaksimal mungkin berupaya untuk memberi pelayanan terbaik lah. Nah ini salah satunya dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya nih untuk tidak hanya untuk masyarakat kampus ya sivitas akademika kampus tapi juga untuk masyarakat secara luas begitu. Oh gitu. Ya jadi kenapa tadi harus podcast memang karena ini lumayan relatif murah ya tapi dengan kondisi yang bisa maksimal. Ya kalau kita pakai seumpamanya TV gitu kan. Majalah dulu gimana? Majalah gitu kan. Mungkin kita harus pakai proses editing terus itu lagi apakah akan melibatkan banyak orang gitu Pak? Kenapa nggak mulai dari majalah dulu? Majalah ya sebenarnya kita sudah punya sudah punya majalah sebelumnya itu sudah lama itu kan dulu sebenarnya sebelumnya ada Pak ya? Ada dan itu sekarang ya kalau bisa kita mau jalankan kita jalankan tapi ini kan sesuatu yang baru dan relatif lebih luas dan juga mudah diterima Pak mungkin Pak ya. Anak-anak sekarang yang usianya baru berapa tahun 19 tahun gitu ya. Pasti lebih itu. Mereka tidak familiar dengan hal-hal semacam itu. Jadi dengan majalah, dengan koran itu nggak familiar gitu. Jadi yang ini familiar untuk anak-anak kita gitu ya dan kita berharap ini bisa men-trigger mereka untuk belajar lebih banyak begitu ya. Tidak dengan membaca karena anak-anak kita sekarang itu tidak sumber ilmunya tidak dengan membaca majalah tapi dengan menonton gitu kan. Lebih cepat tangkap dan mudah diterima mungkin gitu. Jadi dengan kata lain memfasilitasi kemalasan mereka atas membaca. Tidak juga sih. Itu sebenarnya kan penyakit mohon maaf bukan penyakit sebenarnya kebiasaan anak-anak kita yang milenial apalagi yang generasi alpha belum masuk ya tapi generasi milenial itu kan begitu mereka ingin cepat begitu ya ingin tidak kadang-kadang agak sulit beradaptasi dengan teks itu memang masalah dan fenomena kecenderungan tergantung sama gadget gitu Pak ya itu pastilah jadi kehadiran podcast ini di YouTube tentu bisa memudahkan mereka untuk membaca kan ininya gitu. Juga tidak hanya di YouTube kan bisa di Spotify benar. Bisa di Instagram TV bisa di Facebook TV gitu ya jadi memang multi platform jadi ini bisa kita sebarkan melalui banyak platform dan itu relatif ya mudah dan murah benar. Ya apalagi kan masuknya podcast itu memang itu langsung melejit viewernya langsung banyak gitu kan kepada beberapa ada potensi semacam itu ya bang ya kita menangkap itu ya kita menangkap bahwasanya ini kayaknya ini relevan untuk kondisi saat ini masuk juga apalagi sekarang kan basis kita itu banyak kan di rumah gitu kan kondisi pandemi ya orang daripada tidak punya kerjaan apa misalnya kan di sela-sela waktu kesibukan di rumah datang ke kampus kita bisa bicara ngobrol seperti ini dan ini ya selain menjadi wadah pengembangan dia juga menjadi suara nanti suara kampus baik itu pengembangan kan sampai mahasiswa kalau perlu kita undang juga ke sini. Oh iyalah harusnya seperti itu ya. Kita meminta ide mahasiswa gitu ya bahkan ide-ide masyarakat luas tokoh nanti masyarakat nanti kita undang ke sini
Oh berarti memang ini peruntukannya tidak hanya untuk internal kampus, Tidak. Memang berarti untuk bisa siapa saja yang berkepentingan untuk IAIN masuk. memfasilitasi. Oh gitu. Wadah gitu. Ya karena mungkin kalau untuk Kerinci sendiri ya, mungkin ada beberapa ya tempat, ada podcast juga, radio juga sudah banyak kita punya gitu kan. Tapi kalau untuk yang seperti begini gitu kan, mungkin kita bisa undang khusus gitu kan. Jadi lebih terlihat ya inilah bentuk podcast gitu loh. Nanti tidak menutup kemungkinan juga kita bisa yang langsung jemput bola. Misalnya kan setelah Pak WR kita berkeinginan nanti kita langsung ke Pak Rektor gitu. Apa kita di ruangannya, kita langsung mengambil wawancara di sini juga apa-apa. Makalah lebih ini. Okay. Kan sesuai dengan target Pak WR tadi. Kalau datang ke sini bukan hanya nanti tokoh-tokoh yang ada di Kerinci, bahkan tokoh nasional gitu, gubernur kan itu luar biasa. Ya menjadi brand lah. Berarti kontennya nggak terikat tentang informasi kampus aja berarti ya? Tidak begitu. Karena ini kan bisa memberi layanan yang lebih luas itu kan sebenarnya justru lebih bagus. Jadi mengedukasi. Jadi jangan sampai kita di Kerinci yang sudah lokasinya paling jauh gitu. Oh gitu. Itu paling jauh ujung dari Jambi kalau kita naik darat itu 10 jam, kalau dari Padang kita naik darat itu 8 jam begitu ya. Jadi siapa yang mau kenal Kerinci kira-kira begitu? Mau kenal, apalagi kenal IAIN, gitu kan? Nah, jadi ini sebagai wadah kita untuk mendekatkan kita dengan publik nih, dengan publik. Tidak hanya di Kerinci, Jambi dan sekitarnya, tapi bagi masyarakat secara luas. Bahkan misalnya saya belum menemukan ada satu kampus yang khusus memberi pelajaran melalui media online, kecuali selain universitas terbuka gitu ya. Nah, kita mungkin bisa menginisiasi itu. Jadi seluruh mata kuliah kita itu bisa diberikan dengan cara seperti ini. Oh, berarti bisa gitu ya. Jadi gimana prosedurnya untuk misalnya ada dosen nih mau ngasih materi ke YouTube beliau gitu. Atau gimana? Ya boleh datang ke sini, nanti kita bisa kita ngobrol seperti ini. Misalnya ke saya misalnya ilmunya tentang ilmu politik. Kita bisa bicara tentang teori politik. Misalnya di satu sesi begitu, nanti misalnya Bang Adri ini yang nanti akan yang menjadi host, ya, atau ada pembanding dari anggota DPR misalnya, itu kan justru lebih lebih kontekstual belajar ilmu politiknya begitu ya. Betul ya. Dan tidak terlepas juga nanti dengan mungkin ada bedah buku dan yang akan mengakses itu tidak hanya mahasiswa di sini tapi juga mahasiswa di luar tempat lain dan bahkan masyarakat umum. Begitu juga misalnya terkait dengan mata kuliah syariah misalnya, mata kuliah fiqh misalnya, tentang bagaimana cara beribadah begitu ya, sholat, puasa, bayar zakat, naik haji dan seterusnya, itu diajarkan di sini, diakses oleh mahasiswa di sini, tapi juga bisa diakses secara umum. Dan itu kan manfaatnya luar biasa begitu. Iya, benar-benar. Masuk seperti jadi itu. Ini bukan wawancara Pak Adri ya. Kalau wawancara itu ya kesannya kayak wartawan gitu ya. Kayak media apa gitu. Ini kan ngobrol tapi ada nilai edukasi. Betul. Ada nilai pendidikan di situ, informasi yang sifatnya edukasi gitu lah. Begitulah. Berarti tidak hanya tidak harus orang kampus aja yang datang ke sini berarti Pak. Iya. Suatu saat misalnya saya membayangkan begini ya. Seluruh pengetahuan itu bisa masuk ke sini. Misalnya ada petani dari kayu aro yang misalnya punya varian kentang yang bagus. Unik gitu ya. Biar nanti para petani yang lain bisa mencontoh begitu ya. Oke, siap. Begitu. Jangan-jangan gini. Jangan-jangan gini. Ini kan saya tuh bingung kemarin. Bang, kenapa Abang kasih tagline itu kampus puncak ilmu pengetahuan? Iya. Apa jangan-jangan ada kaitannya itu? Iya, sebenarnya kalau kampus puncak ilmu pengetahuan itu maksudnya begini ya. Jadi bagaimana supaya orang ini sebenarnya tagline ini lahir pada tahun 2016. Oh gitu. Tahun 2016. Yang menginisiasi Abang sendiri, Bang? Rasanya iya. Jadi kenapa puncak ilmu pengetahuan? Jadi waktu itu saya diminta oleh pimpinan waktu itu untuk membuat Renstra IAIN Kerinci. Lalu saya mencoba mencari-cari apa yang tagline yang baik, yang bagus gitu, yang mudah diingat dan merepresentasikan Kerinci gitu ya. Benar. Jadi puncak itu ya dua, jadi kampus puncak ilmu pengetahuan, kampus yang berada di puncak. Jadi ini kan kita punya di Kerinci itu adalah
puncak tertinggi di Sumatera. Iya. Puncak tinggi di Puncak Sumatera. tertinggi. Benar ya. Betul, iya. Bahkan Gunung Kerinci. ada danau yang tertinggi di Asia Tenggara. Iya. Danau Gunung Tujuh itu tertinggi di Asia Tenggara. Maka itu lokasi puncaknya, lokasi secara harfiah. Tetapi benar. secara maknawinya puncak itu berarti tinggi dia. Iya. Jadi kita berharap Kerinci ini memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi dalam arti maknawi begitu ya. Jadi saya berpikir bahwa apa salahnya kampus yang jauh di ujung ini itu menjadi puncak ilmu pengetahuan begitu ya, di mana orang-orang bisa menimba ilmu dari situ. Jadi kita bisa mengalirkan kira-kira begitu kalau kita tinggi itu kita alirkan ilmu ke bawah gitu. Orang menampung di sumur-sumur ilmunya kira-kira begitu. Gitu. Jadi kita berharap kita nih menjadi sumber ilmu. Dan itu kan banyak bisa kita lakukan dan dengan podcast ini hampir kita tidak punya batasan gitu ya. Iya. Batasan waktu, batasan tempat itu hampir nggak ada. Iya. Jadi kita bisa langsung bertemu seperti ini, kita juga bisa melalui virtual begitu ya. Mana narasumbernya mungkin di luar negeri atau di Jakarta atau di Jawa atau di Kalimantan dan seterusnya itu bisa. Dan itu bagus bagi kita untuk memahami memahami sesuatu yang tidak hanya datang di lingkungan kita yang kecil ini. Kerinci ini kecil loh. Iya. Kecil kalau dibanding dengan luas wilayah Indonesia. Nah, alangkah baiknya kita mensyiarkan itu ke seluruh masyarakat. Nah, itu ya harapan saya tuh. Kenapa kampus ini, saya pikir kampus ini harus menjadi puncak ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Iya. Hashtag kampus progresif itu kaitannya dengan kampus puncak ilmu pengetahuan ini gimana nih? Pak Mungkin progresif untuk menuju puncak ilmu pengetahuan. Nah, gitu. Jadi progresif itu maksudnya begini, selalu bergerak ke depan. Ide siapa nih? Ide Pak juga. Ya. Karena yang lain nggak menyampaikan, saya yang menyampaikan. Jadi kenapa progresif? Maksudnya begini ya, kampus ini kan sendirian sebagai kampus negeri di tempat ini. Di puncak tadi Pak ya? Di Kerinci. Untuk kampus negeri kampus negeri ya. Jadi nggak di Jambi berarti Pak ya? Nggak di Jambi, di Kerinci ya. Di Kerinci kampus. Nah, dan itu efeknya itu kita nyaman karena sendirian. Jadi kalau kita sudah pintar sendirian itu kita, mohon maaf nih, kadang-kadang malas belajar begitu. Nah, karena kita sendirian ini, saya lihat nggak bisa nih, harus dilecut, kira-kira begitu ya. Harus bergerak gitu. Harus di-trigger dulu Pak. Karena kalau itu dia tadi, kalau kita sudah nyaman itu malas bergerak gitu. Benar. Kalau kita di zona nyaman terus, zona nyaman itu malas Pak. bergerak. Nah, akibat dari, karena begini, kenapa malas bergerak? Tidak bergerak pun kita menjadi yang terbaik, kira-kira begitu kan? Karena satu-satunya negeri. Nah itu, jadi saya pikir ini nggak bisa seperti ini. Kita harus bergerak. Jangan kita jadikan kompetitor kita itu kampus di sekitar. Jadi kompetitor kita itu harus kampus yang sudah lebih maju. Apalagi tidak kalau di Padang UNAN, kira-kira begitu ya. UNP, memang mimpi mungkin sekarang, tapi saya yakin suatu saat itu kita akan bisa melakukan itu. Lulusan kita kan lulusan terbaik. Ini beliau ini dari UIN Sunan Kalijaga, dari UNS Pak. UNS. Solo. Saya adalah dikit belajar ke UI begitu ya. Jadi sedikit lah ya. Jadi maksudnya kita bisa. Kita bisa, paling tidak kita berupaya mengejar. Nah, untuk mengejar itu harus perlu progresivitas, harus bergerak terus. Supaya kita bisa paling tidak ya, kalaupun berada di belakang teman-teman yang sudah duluan itu ya jangan terlalu jauh lah di belakang gitu ya. Jangan 400 km gitu di belakang ya, misalnya 1 kilometer di belakang, kira-kira begitu. Oke. Jadi bermimpilah setinggi mungkin, setinggi langit Pak ya. Kalaupun jatuh nanti di antara bintang-bintang. Nah, Soekarno itu begitu ngajarin kita gitu. Ya, oke. Karena mimpi itu gratis. Belum bayar. Nanti seperti oksigen sekarang sudah bayar gitu ya. Oksigen bayar sekarang. Karena dulu hanya menjadi anekdot dan sekarang sudah jadi kenyataan. Benar gitu. Berarti nanti ini digabung atau gimana? Kampus Puncak Ilmu Pengetahuan, kampus progresif. Tidak. Atau gimana itu? Atau terpisah sendiri-sendiri? Kampus progresif itu jalannya menuju ini
Oh berarti nanti kalau di Instagram nih misal nih Pak atau di podcast nanti hashtagnya nanti jadi dua gitu. Tetap kampus progresif. Tetap kampus progresif. Kalau yang ini memang jadi tagline aja ya. Ya tagline aja kampus puncak ilmu. Jadikan hashtag juga nggak apa-apa kayaknya. Sebenarnya. Pak Ade. Oh ya boleh. Pokoknya mana yang bagus lah. Pokoknya mana yang bagus lah. Kita ini cari yang penting yang bisa supaya itu apa namanya argumentatif lah supaya branding IAIN Kerinci lebih kesan wah gitu. Tapi begini ya. Melecut juga. Saya kan kemarin coba searching di Instagram itu kampus progresif itu belum ada yang memakai hashtagnya. Kampus progresif belum ada yang memakai hashtagnya. Memang sudah dicari-cari itu. Sudah hashtagnya ada sih IG kampus progresif ID ya, tapi kita itu lebih kepada mengintegrasikan program-program kampus, bukan media-media kampus itu ke situ, video-video yang ada. Berarti yang didahulukan sepertinya tagline ini kayaknya. Ya boleh. Boleh seperti ini ya. Tapi yang jelas gini ya, Bang Andri ya, hashtag kita tetap kampus progresif, artinya menuju kampus puncak ilmu pengetahuan. Begitu Bang ya? Iya, betul. Berarti dua kalimat tadi sebenarnya satu tujuan. Ya. Sebagai puncak ilmu pengetahuan. Kalau misalnya di double ini yang mana duluan, yang ini dulu atau kampus progresifnya dulu? Oh ini duluan, ini 2016. Oh gitu. Progresif itu 2021. Oh, berarti kalaupun dibuat hashtag ini dulu baru kampus progresifnya Pak ya? Iya. Kalau saya menafsirkan begini, puncak ilmu pengetahuan ini tuh cita-cita. Cuma belum bisa terrealisasi kan karena gini, Bang Japar kan dulu di Ombudsman, Pak Adri. Bang Adri mau di Ombudsman belum banyak bisa menyentuh kampus dengan tangan beliau. Betul. Sekarang kan beliau sudah di Wakil Rektor 2. Artinya sudah bisa langsung menyentuh. Nah, dengan menyentuh itulah tercipta hashtag kampus progresif. Gitu. Supaya cepat mengejar itu. Melucut tadi Pak ya. Kalau nggak ada progresif itu lama. Jadi untuk jadi puncak ilmu pengetahuan jadi lama kalau nggak ada pakai progresif tadi Pak. Keluar dari zona nyaman kita lah. Iya, benar. Menganggap kita satu-satunya kampus negeri di Kerinci gitu ya. Kita harus memperluas wilayah kita. Itu ya paling nggak Sumatera lah. Kira-kira begitu. Ya nggak apa-apa lah, mimpi lah. Seperti yang Bang Ade sampaikan tadi kan. Oke, baik, terima kasih banyak untuk para narasumber. Dan kita teman ngobrol. Sahabat ngobrol podcast IAIN Kerinci yang perdana ini. Cukup menyenangkan ya. Biasanya kan di institusi itu yang namanya rektor, wakil rektor dan teman-teman di belakang itu kan cenderung susah cenderung kaku Pak ya. Tapi Bang Adri baru pertama nih ya komunikasi dengan jadi agak sedikit canggung atau gimana. Biasanya kan ngobrol sama Pak Rektor, Pak Warek itu memang kaku Pak. Formal gitu ya. Di sini kan jadi bisa loh ini jadikan satu media untuk kita jadi partner kerja, kita jadi teman berbagi ide gitu ya Pak ya. Yang pasti mungkin kehadiran podcast ini karena semua ide dituangkan di sini juga, kerja keras juga ada di sini. Kita semua tentunya berharap kalau podcast ini akan terus lestari Pak ya, baik gitu loh, berjalan dengan lancar dan tidak ada banyak halangan, dan tentunya bisa menjadi harapan besar, batu loncatan atas harapan besar di IAIN Kerinci sebagai kampus progresif tadi Pak ya. Menuju puncak ilmu pengetahuan. Kampus puncak ilmu pengetahuan. Hashtag. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade, Pak Jafar atas hadirannya di sini ngobrol-ngobrol yang saya pikir tadi harus kaku loh, tapi ternyata enggak. Jadi nanti pas ini ditayangkan foto-foto dulu mempersiapkan ini nempel-nempel. Oh ada. Bisa. Sampai mesti lembur sampai malam, bahkan sampai pagi saya dengar begitu ya. Tapi foto-foto itu ada Pak Ade? Ada Pak. Kita tampilkan. Oke, terima kasih Pak semuanya untuk teman-teman kru di belakang layar juga. Oh ya, kabarnya ini tadi kita dapat telepon nih dari Pak Rektor. Beliau juga langsung mau podcast. Gimana, siap Bang Andri ya? Insya Allah siap. Ya, siap didampingi. Oke. Salam sehat semua Pak. Semuanya sejahtera, sehat selalu. Jaga protokol kesehatan, jangan lupa. Di masa pandemi seperti ini, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.